selamat hari Minggu. Pasti semuanya sehat-sehat kan? Nah, gimana tuh HBS-nya kemarin? Pada ikutan nggak? Semoga firman Tuhannya memberkati kita semua ya. Dan kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita angkat pujian Bapa datang padamu. Sekarang kita mau berdoa, adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kekal, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sepanjang malam tadi sampai pada pagi hari ini kami telah bangun. Itu semua karena berkat-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa kiranya Tuhan mengampuni segala dosa, kesalahan, perbuatan kami yang telah kami perbuat. Layakkan kami agar kami dapat layak di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin. Dengarlah doa ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekolah minggu, haleluya. Sekali lagi, kakak mau dengar lebih kencang suaranya. Sekolah minggu, haleluya. Nah, sekarang kakak mau ngasih tahu ke kalian kalau Tuhan kita itu baik banget. Dia sungguh luar biasa karena memberikan kita otak dan kepintaran untuk menghasilkan sebuah karya. Nah, adik-adik mungkin berdiri ya, kita angkat pujian Yesusku luar biasa. Hasilkan sebuah karya. Yesusku
menjadi anak Tuhan dan kita harus menghasilkan perubahan yang baik bagi orang-orang. Kita angkat pujian perubahan hidupku. Adik-adik, hari ini kita kedatangan teman baru. Mau lihat siapa? Yuk lihat yuk. Nyam nyam yummy. Here comes Candy Mom. Milk candy candy, milk candy candy. Permen susu yang asli. Milk candy candy, milk candy candy. Sehat enak sekali. Jangan lupa menyikat gigi sehabis makan milk candy. Halo adik-adik. Hai. Adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat ya? Luar biasa. Adik-adik, perkenalkan, aku adalah Candy Mom for Christ. Adik-adik, aku suka berbagi loh. Aku suka berbagi permen dan selalu bersuka cita. Nah, adik-adik, ada yang suka berbagi nggak? Ya, adik-adik juga harus berbagi. Dan saat berbagi, adik-adik juga harus bersuka cita seperti Candy Mom. Nah, adik-adik, tapi sekarang Candy Mom lagi sedih. Adik-adik tahu nggak kenapa Candy Mom lagi sedih? Adik tahu nggak? Candy Mom sedih karena Candy Mom nggak bisa kemana-mana. Candy Mom harus di rumah aja, nggak boleh sekolah, nggak boleh keluar, nggak boleh ke mall, dan Candy Mom juga harus beribadah di rumah aja. Oh, Candy Mom jadi sedih. Candy Mom nggak bisa berbagi permen-permen ke teman-teman dan ke adik-adik semua. Adik-adik sama seperti Candy Mom kan? Adik-adik juga pasti sedih karena adik-adik di rumah aja. Kita nggak bisa bertemu di gereja untuk beribadah bersama. Adik-adik, Candy Mom mau berbagi tips buat adik-adik supaya hidup ini menjadi indah dan bersukacita. Adik-adik mau tahu kan tipsnya? Yuk ikutin Candy Mom. Nah, lihat nih, Candy Mom pegang apa nih? Piring. Seperti piring ini, kosong, bersih, tidak berwarna. Nah, adik-adik mau tahu bagaimana cara kita mewarnai piring ini? Yuk, sini ikuti Candy Mom. Adik-adik, kalau kita mau berbagi dengan teman-teman, mungkin kita tidak bisa memberikan uang, tapi kita bisa memberikan pertolongan. Kita bisa memberikan dukungan
semangat dan juga mendoakan teman kita yang sakit, mendoakan papa, mama, adik, berdoa untuk kita juga, untuk kesehatan kita, untuk studi kita, dan adik-adik juga bisa mendoakan bangsa kita dan negara kita supaya bebas dari corona dan kita bisa bersama lagi. Nah, kalau kita sudah melihat warna-warna ini adalah sebagai pokok doa kita atau permohonan kita, maka kita akan melihat indahnya hidup. Nah, adik-adik bisa lihat ya, pokok-pokok doa yang kita lambangkan dengan permen ini kita siram dengan air, maka dia akan menghasilkan warna yang berwarna-warni. Maka jadi terlihat lebih indah karena dia lebih berwarna. Kita bisa bandingkan dengan piring yang satunya. Piring ini hanya terisi air putih saja, air bening. Dia tidak punya warna. Ibaratnya seperti kalau adik-adik tidak punya permohonan atau adik-adik tidak pernah berbagi kepada teman-teman. Adik-adik tidak berbagi kepada teman-teman sehingga adik-adik cuma sendiri aja, diem aja, jadinya putih, bersih seperti piring ini. Nggak indah ya adik-adik? Nah adik-adik, kakak mau bertanya, adik-adik mau pilih yang mana? Mau piring dengan berwarna-warni atau dengan piring yang tidak berwarna, hanya air bening saja? Kalau pilih piring yang berwarna, maka mulai saat ini adik-adik harus berbagi. Tidak perlu berbagi uang, tetapi adik-adik bisa berbagi melalui doa, saling mendoakan kepada teman-teman kita. Adik-adik kelas besar dan kelas kecil membuat challenge seperti yang kakak buat tadi ya, menyusun pokok-pokok doa dengan menggunakan permen caca, lalu adik-adik siram dengan air dan menghasilkan warna-warna yang indah. Lalu adik-adik juga kirimkan challenge-nya ke WA grup kelas masing-masing. Oke adik-adik, tadi kita sudah challenge. Nah sekarang Candy Mom mau pamit dulu ya. Candy Mom mau bertemu dengan banyak anak-anak dan Candy Mom mau berbagi permen dengan anak yang lebih banyak lagi. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nyam nyam yummy. Here comes Candy Mom. Milk candy candy, milk candy candy, permen susu yang asli. Milk candy candy, milk candy candy, sehat enak sekali. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau adik-adik semuanya duduk dengan tenang. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita angkat pujian Roh Kudus yang manis.
hari Minggu, adik-adik di rumah, mama papa yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita bisa tetap melakukan ibadah kita walaupun di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyertai kita, memimpin kita sehingga kita semua tetap sehat. Adik-adik bagaimana? Sudah siapkan mendengarkan firman Tuhan? Tadi sudah segar nih, sudah memuji Tuhan, melihat bintang tamu, dan tentunya jangan lupa nanti challenge-nya dikerjakan. Adik-adik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari Minggu ini kami bersyukur, kami bersukacita karena Tuhan memimpin, menolong dan menyertai kami. Sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Tuhan Yesus pimpin dan Tuhan Yesus sertai supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan hikmat di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyaksikan video berikut ini. Hai teman-teman, saya Kulu. Ikuti terus serial Kulu ya. Pagi ini Desa Huhu masih diselimuti kabut tipis. Matahari masih malu-malu bersembunyi di balik gunung. Sinarnya menembus tipis pepohonan di Desa Huhu. Desa Huhu adalah sebuah desa yang dikelilingi pegunungan hijau. Di sana terdapat banyak sekali pohon besar yang rindang. Bukan itu saja, di sana juga terdapat sungai yang mengalir dengan jernih. Indah sekali. Sekolah Ibu Maleo telah ramai. Kulu dan beberapa temannya telah asyik di kelas. Nampaknya mereka tengah membicarakan sesuatu. Hai Kulu, lihat ibuku membawakan aku sayuran enak. Kamu bawa bekal apa? Ibuku membawakan makanan kesukaanku. Memangnya apa makanan kesukaanmu? Aku suka roti selai madu dan juga susu. Saat Pikmi dan Kulu tengah berdiskusi bekal makanannya, datanglah Surili menghampiri mereka. Nampaknya Surili juga mendengarkan pembicaraan antara Pikmi dan Kulu dari tadi. Lebih enak buah-buahan. Roti dan sayuran itu mudah busuk. Kata siapa? Sayuran itu baik bagi tubuh kita. Kata ibuku, madu dan susu adalah makanan yang paling bergizi. Buah adalah makanan paling segar, mengandung banyak vitamin. Lihatlah aku rajin makan buah, jadi aku lebih gesit daripada kalian. Surili memamerkan gerakan tubuhnya yang lincah. Ketika Surili tengah memamerkan gerakan tubuhnya yang lincah, terdengar langkah Ibu Maleo dari luar. Meski hanya suara langkah kaki, tetapi itu sudah cukup membuat anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Hai teman-teman, ada Ibu Maleo datang. Teriak Mantul sang ketua kelas. Anak-anak berdiri bersiap menyambut Ibu Maleo. Mantul memimpin teman-temannya. Beri salam. Serentak para murid memberi salam kepada Ibu Maleo. Selamat pagi anak-anak. Jawab Ibu Maleo dengan senyum manisnya. Anak-anak, lihat apa yang ibu bawa.
Siapa yang suka buah apel dan pisang ini? Saya, Bu. Surili menjawab pertanyaan Ibu Maleo dengan semangat. Apakah Surili tahu manfaat buah-buahan ini? Ibu Maleo melanjutkan bertanya. Buah-buahan mengandung banyak vitamin untuk tubuh kita, Bu. Betul sekali. Buah-buahan selain terasa menyegarkan ketika dimakan, buah-buahan juga banyak mengandung vitamin yang baik bagi tubuh. Tapi selain buah, kita juga harus mengkonsumsi daging dan sayuran. Ibu Maleo kembali menjelaskan manfaat sayuran, daging, dan susu. Kata Ibu Maleo, sayuran bermanfaat bagi tubuh karena banyak mengandung serat. Sedangkan daging dan susu bermanfaat sebagai sumber protein sehingga kita bisa cepat tumbuh besar dan tinggi. Oleh karena itu, buah-buahan, sayur, dan daging semuanya baik bagi tubuh kita. Ayo, sekarang keluarkan bekalnya masing-masing ya. Kita makan bersama. Ibu Maleo mengajak semua muridnya untuk makan bersama. Semua murid mengeluarkan bekal makanannya masing-masing. Namun, nampaknya ada yang tidak membawa bekal. Lansky terlihat menunduk, diam tanpa berbicara apapun. Wajahnya terlihat sedih. Hai Lansky. Pygmy yang duduk di sebelahnya menyapa. Kamu kenapa tidak membuka bekal makananmu? Pygmy melanjutkan bertanya. Lansky tetap diam, wajahnya tetap merunduk ke bawah. Dia tidak mau menjawab pertanyaan dari Pygmy. Ibu Maleo yang melihat Lansky terdiam, kemudian mendekatinya. Apa bekal makanan Lansky hari ini? Ibu, bekal makanan saya tertinggal di rumah. Oh, bekal makanan Lansky tertinggal di rumah. Iya, Bu. Lansky menganggukkan kepalanya, mengiyakan bahwa bekal makanannya tertinggal di rumah. Ayo anak-anak, siapa yang mau berbagi makanan dengan Lansky? Saya. Makanan saya banyak, Ibu. Sebenarnya Kulu juga ingin berbagi bekal kepada Lansky, namun kalah cepat dengan suara Pygmy. Akhirnya Lansky makan bersama dengan Pygmy. Kini wajah Lansky tidak sedih lagi. Ia pun makan dengan lahap. Enak. Nyam 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 nyam. Kulu berlari-lari kecil memasuki rumahnya. Kedua kakinya bergerak lincah menuju pintu rumahnya. Ibu, tadi Ibu Maleo berkata, kita harus makan buah, daging, dan sayuran dengan seimbang. Terus, apa manfaatnya madu? Ibu Maleo tidak menjelaskannya, padahal kan aku suka madu. Ibu Kulu mengusap rambut Kulu. Dengan sangat lembut ia menjelaskan manfaat madu. Betul sekali sayang, buah, sayur, dan daging bermanfaat bagi tubuh kita. Madu juga sangat baik bagi tubuh kita. Madu bisa digunakan sebagai sumber nutrisi agar daya tahan tubuh kita kuat dari serangan penyakit. Selain itu, madu juga bisa meningkatkan daya ingat kita, sehingga kita tidak mudah lupa. Ibu Kulu lalu berdiri dan mengajak Kulu keluar. Ternyata Ibu Kulu menunjukkan sarang lebah. Sarang lebah tersebut membuat Kulu terkejut. Besar sekali. Ini sarang lebah. Di dalamnya ada banyak madu. Oh,
jadi madu yang Kulu suka makan itu dari lebah. Betul, lebah-lebah ini yang membuat madu yang sangat enak. Wah, Kulu jadi lapar. Ayo ibu, kita pulang buat roti selai madu. Kulu dan ibunya pun berjalan kembali ke rumah. Mereka berjalan beriringan bersama. Sesampai di rumah, mereka menikmati roti selai madu bersama-sama. Adik-adik, bagaimana videonya? Bagus kan? Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhannya yang berhubungan dengan video yang sudah sama-sama kita lihat tadi. Tema firman Tuhan pada hari Minggu ini adalah diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 34 ya. Temanya adalah menjadi murid Tuhan yang suka berbagi. Mari Bapak Ibu, Papa Mama, anak-anaknya tolong dibantu dalam mempersiapkan firman Tuhan, terutama untuk yang masih kecil-kecil. Kita akan baca, di situ ada judulnya Cara Hidup Jemaat. Kita akan baca sampai ayat 34 saja. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Nah, demikian firman Tuhan. Jadi, dikatakan menjadi murid Tuhan yang suka berbagi. Kakak mau tanya nih, siapa itu murid Tuhan? Murid Tuhan adalah sekumpulan orang yang sudah percaya, yang setia kepada Tuhan, ya, yang setia kepada Tuhan Yesus. Jadi kita semua yang sudah percaya, mengaku percaya, setia kepada Tuhan Yesus, kita adalah murid-murid Tuhan. Lalu bagaimana hati seorang murid? Hati seorang murid Tuhan Yesus adalah punya kesatuan hati, yaitu sehati, sejiwa, sepikir, seperasaan, ya, sepenanggungan. Nah, artinya bagaimana? Yaitu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai murid Tuhan yang sehati dan sejiwa. Yaitu contohnya suka berbagi dalam hal apapun dalam kehidupan kita, ya, berbagi makanan seperti video yang kita lihat tadi, berbagi pekerjaan di rumah untuk membantu mama papa supaya kita belajar untuk membantu orang tua. Nah, terus juga siapa nih yang suka kalau nonton TV berantem? Nah, itu juga harus belajar berbagi, ya. Saling menghargai, saling peduli. Terus tidak pelit, ya. Tidak pelit. Jadi kalau di sekolah seperti tadi temannya tidak bawa bekal, kita bagi bekal kita untuk teman kita. Temannya mungkin
tidak bawa penghapus, tidak bawa pensil. Nah, kita juga bisa berbagi, meminjamkan. Nah, terus kita juga tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati. Nah, tidak boleh merasa paling hebat karena kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, peduli pada orang lain adalah ciri murid Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, apa janji Tuhan terhadap kita yang senantiasa peduli, suka berbagi, suka menolong, tidak pelit, yang senantiasa hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dikatakan, janji Tuhan adalah kita akan mengalami hidup yang penuh berkelimpahan, penuh kasih karunia, ya. Kita setiap hari bisa merasakan nikmat kehidupan, tetap sehat, tetap bisa makan, minum, itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Tuhan yang menolong, yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, papa mama di rumah, marilah kita bersyukur senantiasa atas apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Dan kita senantiasa bersyukur karena Tuhan senantiasa melimpahi kita dengan berkat kasih karunia dan dengan kasih yang penuh berkelimpahan. Demikian firman Tuhan adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, banyak istirahat supaya kita semua senantiasa sehat selalu. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu, di mana kami hari ini belajar untuk peduli dengan orang lain. Kami belajar untuk tidak sombong, tidak pelit, boleh mengasihi teman, sahabat, saudara, ataupun siapapun yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan berkat dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarin tadi bisa kita terapkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dapat menjadi berkat untuk kita. Untuk itu kita mau meresponi firman Tuhan dengan mengangkat pujian, Ku diberkati untuk menjadi berkat.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi murid-Mu yang mau berbagi kepada sesama. Tuhan, biarlah kami boleh memiliki hati seperti Tuhan yang mau mengasihi dan peduli kepada sesama kami yang sedang mengalami kesusahan. Tuhan, pakai kami untuk terus menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami mohon penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan menolong. Kalau kami ada masalah saat ini, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah jalan keluar yang terbaik dalam semua masalah hidup yang sedang terjadi bagi kami semua. Dan kami berdoa juga untuk keluarga kami, mama papa kami. Tuhan, Engkau tolong mereka. Tuhan, berikan kekuatan kesehatan ketika mereka harus melakukan tanggung jawab mereka dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Biarlah mereka juga dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk kakak-kakak sekolah minggu yang setia melayani kami. Kiranya Tuhan menolong mereka juga. Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam semua pekerjaan mereka. Biarlah mereka juga boleh terus dilindungi oleh Tuhan saat mereka harus keluar rumah juga. Dalam segala urusan pekerjaan dan pelayanan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka semua dalam perlindungan Tuhan. Dan kakak-kakak sekolah minggu juga semakin setia dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk melayani di gereja kami. Tuhan menjaga, melindungi mereka. Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan, agar mereka juga bisa terus melayani dengan setia dan menjadi berkat. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk semua majelis dan pengurus gereja, biarlah semua juga dalam berkat, dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah bangsa kami ini Tuhan. Dalam masa-masa pandemi COVID-19, biarlah Tuhan menolong pemerintah kami, diberikan hikmat bijaksana dari Tuhan untuk mengatasi pergumulan ini, sehingga bangsa kami boleh terlepas dari penularan virus. Dan kami semua ya Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan jaga kami supaya tidak ada satupun di antara kami yang mengalami penularan virus corona. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkatilah kami di hari-hari yang akan kami jalani. Kiranya kami terus bersuka cita, bersemangat di dalam Tuhan, karena kami yakin bahwa Tuhan terus ada bersama dengan kami. Engkau Tuhan yang setia, yang tetap menolong kami, yang tetap akan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami berserah kepadamu. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, kuasa Roh Kudus menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.